kasus Verdi Sambo banyak anggota yang terlibat, bahkan menyeret hampir 100 anggota polisi. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Diketahui ex-Kadif Propampol Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Brigadir J. Listio Sigit menyebut jumlah anggota ini didapat dalam perkembangan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan internal kami kembangkan, kami sudah memeriksa 97 personel, kata Listio dalam rapat di Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Listio melanjutkan, dari total yang diperiksa, dia menyebut ada 35 polisi dari berbagai pangkat yang diduga melanggar kode etik. Dengan rincian berdasarkan pangkat, Irjen Pol 1 orang, Brigjen Pol 3 orang, Kombes 6 orang, AKBP 7 orang, Kompol 4 orang, AKP 5, Ibtu 2, Ibda 1, Bribka 1, Brigadir 1, Bribtu 2 orang, Barada 2 orang, kata Listio. Sementara itu dari total yang diduga melanggar etik sudah ada sebagian yang menjalani penahanan di tempat khusus Patsus. Dari 35 personil itu 18 saat ini ditempatkan khusus, yang lain masih berproses, kata Listio Sigit Prabowo. 2 saat ini telah ditetapkan tersangka terkait dengan laporan di Bareskrim sehingga tanggal 16 yang dipansus, sisanya menjadi tahanan terkait laporan di Bareskrim, sambung Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit menyebutkan pihaknya sudah melaksanakan proses sidang kode etik profesi terhadap para anggota Polri yang menjadi terduga pelanggaran terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Listio menjanjikan bahwa proses sidang etik itu akan selesai dalam 30 hari. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik berprofesi ini dalam waktu 30 hari ke depan, kata Listio Sigit dalam rapat dengan Komisi 3 DPR. Listio menyampaikan betapa pentingnya proses sidang etik profesi terhadap para puluhan posisi yang terlibat pelanggaran etik di kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggaran, kata Listio. Sebelumnya Listio menyatakan tim khusus atau tim sus terus melakukan proses penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Yosua Huta Barat. Penyidikan terus berlanjut seiring 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa penyidikan juga kekinian sudah hampir selesai. Dari tim sus saat ini juga terus melanjutkan proses penyidikan yang saat ini sudah hampir selesai, kata Listio dari rapat Komisi 3 DPR. Listio berujar selain proses penyidikan yang tetap berlanjut, proses pemeriksaan dan sidang etik terhadap puluhan anggota polisi yang terseret kasus juga tetap dilaksanakan, dan kemudian juga melanjutkan proses pemeriksaan dan persiapan sidang kode etik, kata Listio Sigit Prabowo. Bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personel di Propam dan juga ada personel dari Bareskrim, dan di situ terungkap peran dari masing-masing personel, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini. Dari hasil rapat ANEF Tim Sus, saya pada saat itu perintahkan pada Irsus untuk kemudian menindaklanjuti dan memeriksa temuan Tim Sus Polri tersebut. Saat itu kita mulai dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kemudian untuk
menyamakan persepsi dan penanganannya agar lebih efisien, saat itu kita perintahkan agar LP yang ada di Polda ditarik ke Mabes dan kemudian dibentuk tim untuk bersama-sama mempelajari dan menangani dan kemudian mengadakan evaluasi terkait dengan penanganan kasus tersebut. Terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan ke Bareskrim, dilaksanakan gelar perkara atas keterangan saksi dan alat bukti yang ada, dan saat itu kemudian Saudara Richard ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Agustus dengan pasal awal 338, junto pasal 55 dan 56, namun kemudian kita terapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56.